Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Mubi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari akidah. Akidah yaitu secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata al-aqdu yang berarti ikatan, at-taqsilu yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat, al-ihkamu yang berarti mengkokohkan, menetapkan, dan aqratu bikuwah yang berarti memikat dengan kuat. Sedangkan menurut terminologi, akidah adalah perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa. Akidah adalah keimanan yang tangguh dan bersifat pasti kepada Allah dan segala melaksanakan kewajiban bertauhid dan taat kepadanya, beriman kepada malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, dan hari akhir. Baik, terima kasih. Menjelaskan tentang objek kajian akidah. Menurut Hasan al-Banna, sistematika objek kajian akidah ialah 1. Ilahiyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilahi, seperti wujud Allah, sifat-sifat Allah, dan lain-lain. Yang kedua, nubuat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, termasuk pembahasan tentang kitab-kitab Allah, mukjizat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ruhaniyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik, seperti malaikat, jin, iblis, syaitan, roh, dan lain sebagainya. Yang keempat, sami'iyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sami' atau dalil nakli berupa Al-Quran dan Sunnah, seperti alam barzakh, akhirat, azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga, neraka, dan masih banyak yang lainnya. Baik, materi selanjutnya tentang pengertian syariah. Syariah secara etimologis kata syariat berasal dari kata syara yang berarti sesuatu yang dibuka secara lebar kepadanya. Dari sinilah terbentuk kata syariah yang berarti sumber air minum. Kata ini kemudian dikonotasikan oleh bangsa Arab dengan jalan yang lurus yang harus diikuti. Secara terminologis, Muhammad Ali Al-Sayis mengartikan syariah dengan jalan yang lurus. Kemudian pengertian ini dijabarkan menjadi hukum syara mengenai perbuatan manusia yang dihasilkan dari dalil-dalil terperinci. Syekh Mahmud Syarif mengartikan syariah sebagai hukum dan tata aturan yang disyariatkan oleh Allah bagi hamba-hambanya untuk diikuti. Syariah adalah aturan-aturan yang berkenaan dengan perilaku manusia, baik berkenaan dengan hukum pokok maupun hukum cabang yang bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Cukup sekian. Baik, saya akan menjelaskan tentang objek kajian syariah mencangkup peraturan sebagai berikut. Ibadah, yaitu peraturan yang berhubungan langsung dengan Allah seperti sholat, puasa, zakat. Muamalah, yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan lainnya dalam tukar menukar harta, diantaranya jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, simpanan, warisan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, munakota, yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hubungan berkeluarga, diantaranya perkawinan, perceraian, dan lain sebagainya. Jinayat, yaitu peraturan yang menyangkut pidana, diantaranya yaitu kias, kifarat, pembunuhan, zina, dan lain sebagainya.
siyasah, yaitu peraturan yang menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan atau politik, diantaranya talawun, tasyamu, musyawarah, dan lain-lainnya. Kemudian akhlak, yaitu yang mengatur sikap hidup pribadi, diantaranya sabar, tawadhu, pemaaf, istiqomah, dan lain-lainnya. Peraturan-peraturan lain seperti makan dan minum, menyembelih, nazar, dakwah, perang, itu semuanya menjadi objek kajian syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang akhlak dan objek kajian akhlak itu sendiri. Secara bahasa, akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu jamak dari khulukun, atau artinya perangkai, tabiat, adat, atau lain sebagainya. Kata akhlak ini mempunyai akar kata yang sama dengan kata kholik, yang bermakna pencipta, dan kata makhluk yang artinya ciptaan. Artinya, ada hubungan antara keduanya, yaitu mengacu pada penciptaan. Jadi, akhlak memicu terjadinya tindakan dan hubungan antara Allah, sesama manusia, dan alam semesta. Tapi menurut pengertian bahasa itu sendiri, akhlak adalah tingkah laku, perangkai, atau tabiat. Tapi secara definisi, akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara mendasar untuk melakukan sesuatu perbuatan. Sementara menurut Imam Al-Ghazali, akhlak merupakan tingkah laku yang melekat pada diri seseorang yang dapat memicu perbuatan baik tanpa mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Pasalnya, akhlak merupakan salah satu pondasi penting untuk orang yang beragama, terutama beragama Islam. Sehingga akhlak dan budi pengerti sangat dibutuhkan bagi setiap orang yang beragama dalam menjalani kehidupan di masyarakat. Menurut Islam, macam-macam akhlak itu ada dua, yaitu akhlakul karimah, yaitu akhlak terpuji, dan akhlakul masmumah, yaitu akhlak tercela. Yaitu yang pertama, akhlakul karimah merupakan salah satu akhlak yang harus dimiliki setiap umat manusia, umat muslim terutamanya. Contohnya sikap rela berkorban, jujur, sopan, santun, tawakal, adil, sabar, dan lain sebagainya. Maka sudah seharusnya kita sebagai umat muslim selalu menjaga akhlakul karimah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang kedua, akhlakul masmumah adalah akhlak yang tercela, yang mempunyai salah satu tindakan buruk yang harus dihindari setiap manusia. Hal ini harus dijauhi karena akhlakul masmumah dapat mendatangkan mudarat bagi kita sendiri maupun orang lain. Contoh dari akhlak ini adalah sombong, iri, dengki, takabur, aniaya, ghibah, dan lain sebagainya. Maka kita sebagai seorang muslim sudah seharusnya menghindari akhlak tercela ini.